Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menyampaikan tentang latihan soal ulangan IPS kelas 7 di semester genap sesuai dengan kurikulum 2013. Kita simak soalnya satu persatu. Yang pertama, dampak positif interaksi antar ruang di bidang sosial budaya yaitu A. Terpenuhinya kebutuhan hidup, B. Meningkatnya kerawanan sosial seperti kriminalitas, C. Munculnya persatuan dan kesatuan serta saling menghargai antar sesama, atau yang D. Munculnya permukiman kumuh dan kotor. Jawabannya yang mana kira-kira? Ya, jawabannya adalah yang C. Munculnya persatuan dan kesatuan serta saling menghargai antar sesama. Pernyataan berikut yang menunjukkan kondisi saling bergantung yang dapat mengakibatkan interaksi antar ruang, yaitu kecuali A. Saling melengkapi, B. Kesempatan antara, C. Kemudahan transfer, atau yang D. Kemudahan mengeksploitasi barang atau jasa. Nah, soalnya di sini adalah kecuali, jawabannya adalah yang D. Kemudahan mengeksploitasi barang atau jasa. Soal berikutnya, perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan disebut A. Inset peta, B. Legenda peta, C. Skala peta, atau yang D. Orientasi peta. Mudah sekali, jawabannya adalah yang C. Skala peta. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut, kecuali A. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran, yang B. Persebaran penduduk tidak merata, C. Arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja, atau yang D. Meningkatnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Ini pertanyaannya kecuali, jadi jawabannya yang D. Meningkatnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Soal berikutnya, daerah yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian tengah adalah A. Kalimantan, B. Sumatera, C. Bali, dan D. Papua. Bagian tengah atau WITA, jawabannya adalah yang C. Bali. Perhatikan gambar jenis fauna di atas. Dari gambar di atas, manakah yang termasuk dalam jenis fauna peralihan? Ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, 4, D4. Jawabannya yang C, 3, yaitu komodo. Soal berikutnya, salah satu ciri dari sistem pendidikan informal yaitu A. Bersifat resmi, B. Memiliki aturan secara tertulis dan memiliki sanksi yang jelas, C. Dilakukan di dalam keluarga, atau yang D. Dilakukan pada lembaga yang dibentuk secara resmi. Informal, jadi jawabannya adalah yang C. Dilakukan di dalam keluarga. Soal berikutnya, suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali A. Jumlah penduduknya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih, B. Berlangsung secara timbal balik, C. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati, atau D. Tidak memiliki tujuan yang jelas. Kecuali, jawabannya yang D. Tidak memiliki tujuan yang jelas. Satu, kerjasama, 2, kontrapensi, 3, kompetisi, 4, asimilasi, 5, konflik, dan 6, akomodasi. Dari bentuk interaksi sosial di atas yang termasuk dalam asosiatif adalah A124, B146, C235, atau yang D356.
Jawabannya yang B, 146. Kerjasama, asimilasi, dan akomodasi. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya antara lain: A. Kebutuhan individu dan kelompok. B. Kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. C. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Atau yang D. Kebutuhan jasmani dan rohani. Jawabannya adalah yang C. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berikut adalah salah satu contoh tindakan ekonomi. A. Pak Ali berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Anissa membantu ibu membersihkan rumah. C. Susi mengerjakan tugas sekolah. Atau D. Pak Rudi memiliki kebiasaan membaca koran setiap pagi. Jawabannya adalah yang A. Pak Ali berjualan di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air disebut A. Barang ekonomis, B. Barang bebas, C. Barang produksi, atau D. Barang konsumsi. Jawabannya adalah B. Barang bebas. Soal berikutnya. Barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut A. Barang ekonomis, B. Barang bebas, C. Barang produksi, atau D. Barang konsumsi. Jawabannya adalah D. Barang konsumsi. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut A. Permintaan, B. Penawaran, C. Pasar, atau D. Harga. Jawabannya adalah yang A. Permintaan. Peran perkembangan iptek dalam kegiatan distribusi adalah A. Menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. B. Dapat memperlancar penyebaran barang dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Atau C. Memberikan kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Atau D. Menggunakan barang yang sudah disediakan oleh produsen. Ini peran iptek dalam kegiatan distribusi. Jawabannya adalah yang B. Dapat memperlancar penyebaran barang dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang, dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Disebut A. Hukum penawaran, B. Hukum permintaan, C. Hukum pasar, atau D. Hukum timbal balik. Jawabannya adalah hukum permintaan yang B. Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya disebut A. Kewirausahaan, B. Modernisasi, C. Keahlian atau skill, atau D. Kreativitas. Jawabannya adalah yang D. Kreativitas. Berikut ini ciri-ciri manusia wirausaha kecuali A. Mempunyai kepribadian yang pesimis dan lemah, B. Memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, C. Memiliki sikap mental seorang wira swasta, atau D. Memiliki keterampilan wira swasta. Jawabannya adalah yang A. Mempunyai kepribadian pesimis dan lemah, kecuali. Soal berikutnya, salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan disebut A. Masa sejarah, B. Masa praaksara,
C. Masa zaman dahulu kala, atau D. Masa abad ke-20-an? Jawabannya adalah yang B. Masa praaksara. Periodisasi secara geologis pada masa praaksara antara lain: A. Paleolitikum, B. Paleozoikum, C. Neolitikum, atau D. Mesolitikum. Secara geologis adalah Paleozoikum, yang B ya. Periodisasi secara arkeologis pada masa praaksara antara lain: A. Zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum, atau Kenozoikum. B. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan tradisi megalitik. C. Mesozoikum, Neozoikum, atau Kenozoikum, Neolitikum, dan tradisi megalitik. Atau D. Paleolitikum, Mesolitikum, Arkaikum, dan Paleozoikum. Jawabannya yang B. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan tradisi megalitik. Zaman batu ya. Nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia antara lain: kecuali nilai religius atau kepercayaan, nilai gotong royong, C. Nilai musyawarah, atau D. Ketidakadilan. Nah, jawabannya adalah yang D. Ketidakadilan. Proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang adalah menurut teori: A. Waisya, B. Ksatria, C. Brahmana, dan D. Arus balik. Jawabannya adalah yang A. Waisya. Kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula diketahui dari prasasti Yupa adalah: A. Kerajaan Tarumanegara, B. Kerajaan Majapahit, C. Kerajaan Kutai, atau D. Kerajaan Singasari. Jawabannya adalah Kerajaan Kutai. Soal berikutnya, prasasti Kerajaan Sriwijaya antara lain: A. Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, dan Prasasti Palas Pasemah. B. Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klurak, dan Prasasti Mantiasih. Yang C. Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Ladang, dan Pradah, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting. D. Prasasti Wurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, dan Prasasti Ganda Kuti. Jawabannya yang A. Menurut Husein Jayadiningrat bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari A. Arab, B. Persia, C. Mesir, atau D. Gujarat. Jawabannya adalah yang B. Persia. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia, yaitu perdagangan, peperangan, C. Pemaksaan, atau D. Penganiayaan. Jawabannya adalah yang A. Perdagangan.
Perekonomian masyarakat Kesultanan Samudra Pasai bergerak pada bidang A. Pertanian, B. Perdagangan, C. Perikanan, dan D. Perindustrian. Jawabannya adalah yang B. Perdagangan. Peninggalan pada masa Islam di Indonesia berupa kitab sastra yang menceritakan tentang latar belakang suatu peristiwa disebut A. Babat, B. Suluk, C. Hikayat, atau D. Syair. Jawabannya adalah C. Hikayat. Nah, demikian tadi soal-soal latihan ulangan semester genap kelas 7. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.